Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya, Mr. YV, kita akan membahas soal-soal persiapan masuk perguruan tinggi negeri, UTBK, atau SBMPTN, atau SNMPTN, untuk soal TPS Matematika, untuk pengetahuan kuantitatif. Oke, kita lihat soal yang ke-31. Jika 2x min 3y sama dengan 4, maka 4 pangkat x per 8 pangkat y sama dengan, dari soal diketahui bahwa 2x minus 3y sama dengan 4. Maka 4 pangkat x per 8 pangkat y sama dengan, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 4 pangkat x per 8 pangkat y. Ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat x dibagi dengan 2 pangkat 3 pangkat y, atau sama dengan 2 pangkat 2x bagi 2 pangkat 3y, atau kita bisa tuliskan ini menjadi 2 pangkat 2x minus 3y. Karena 2x min 3y itu sama dengan 4, maka 4 pangkat x per 8 pangkat y ini sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-32. Diketahui 2H per 7 sama dengan 10 per 21 sama dengan 5 per 3K. Hasil dari H plus K sama dengan, pada soal diketahui bahwa 2H per 7 itu sama dengan 10 per 21. Maka dari sini kita coret 7 dan 21, ini jadi 3, 2 dengan 10 jadi 5, maka kita dapatkan H-nya sama dengan 5 per 3 ya. Sedangkan 10 per 21 ini sama dengan 5 per 3K. Jadi ini kita coret 5 dengan 10 jadi 2, kemudian 21 dengan 3 ini 7, maka kita dapatkan K nya sama dengan, ini jadi 2K sama dengan 7, berarti K nya sama dengan 7 per 2. Maka H plus K itu sama dengan 5 per 3 tambah 7 per 2 ya. Kita samakan penyebut dengan 6, maka ini menjadi 5 kali 2 plus 7 kali 3 per 6, atau sama dengan 10 tambah 21 berarti 31 per 6. Maka H plus K itu sama dengan 31 per 6 atau 51 per 6. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-33. Gaji Reanot 20% lebih dari gaji Brodan, dan gaji Brodan 60% kurangnya dari gaji Ladus ya. Jika jumlah gaji mereka bertiga 47 juta rupiah, maka gaji Reanot adalah, soal ini kita selesaikan dengan pertama kita misalkan gaji Reanot ya. Gaji Reanot itu adalah R. Gaji Reanot itu sama dengan R. Kemudian gaji Brodan itu sama dengan B, dan gaji Ladus itu sama dengan L. Maka jumlah dari ketiga
gaji orang ini, yaitu R plus B plus L, ini sama dengan 47 juta rupiah ya. 47 juta. Kemudian berikutnya dari soal, gaji Reanot 20% lebihnya dari gaji Brodan. Maka kita bisa tuliskan ini gaji Reanot R itu sama dengan 20% lebihnya dari gaji Brodan. Maka R sama dengan B plus 20% B, atau sama dengan B ini adalah gaji Brodan, plus 0,2 B. Maka ini kita bisa tuliskan R nya sama dengan 1,2 B. Sedangkan gaji Brodan 60% kurangnya dari gaji Ladus ya. Berarti kita bisa tuliskan ini B sama dengan L kurang 60% L. Jadi B sama dengan L kurang 60% L. Ini artinya gaji Brodan 60% kurangnya dari gaji Ladus. Ini sama dengan L kurang 0,6 L ya. Atau sama dengan 0,4 L. Ini adalah B. Maka kita bisa tuliskan ini L nya sama dengan B per 0,4 atau sama dengan 2,5 B. Jadi L sama dengan 2,5 B. Maka kita substitusikan ke dalam hubungan R tambah B tambah L sama dengan 47 juta rupiah. Maka kita dapatkan ini R kita substitusikan jadi 1,2 B ditambah B ditambah L nya ini 2,5 B, ini sama dengan 47 juta ya. 47 juta rupiah, atau jumlah ini sama dengan 4,7 B, yaitu sama dengan 47 juta rupiah. Maka kita dapatkan B nya sama dengan 47 juta dibagi 4,7. Ini sama dengan B nya itu adalah atau gaji Brodan itu sama dengan 10 juta rupiah. Maka kita dapatkan gaji R nya itu sama dengan 1,2 B, yaitu sama dengan 1,2 kali 10 juta, berarti sama dengan 12 juta rupiah ya. Berarti gaji Reanot itu adalah 12 juta rupiah. Maka jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-34. Lingkaran kecil menyinggung sumbu X, sumbu Y, dan lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran besar adalah R besar, maka jari-jari lingkaran kecil adalah. Gambar sistem lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kita gambarkan kembali seperti pada gambar. Lingkaran besar dengan pusat di O, lingkaran kecil dengan pusat di Q. Jari-jari lingkaran kecilnya R kecil, jari-jari lingkaran besar R besar. Titik S merupakan titik persinggungan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dari gambar kita bisa tuliskan panjang OP itu sama dengan panjang PQ sama dengan panjang QS sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan OS itu sama dengan jari-jari lingkaran besar. Maka kita bisa tuliskan OQ itu sama dengan OS kurang QS. Jadi OQ ini sama dengan OS kurang QS, yaitu sama dengan R besar dikurang R kecil. Sedangkan dari gambar juga
kita bisa amati bahwa panjang OQ itu sendiri sama juga dengan akar dari OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Jadi OQ itu sama dengan akar dari OP kuadrat plus PQ kuadrat ya. OP kuadrat plus PQ kuadrat itu sama dengan OQ karena segitiga siku-siku ya, dengan siku-siku di P. Dengan OP itu sama dengan jari-jari lingkaran kecil ya, dan PQ juga jari-jari lingkaran kecil, maka ini R kuadrat plus R kuadrat atau sama dengan R akar 2. Jadi dari kedua hubungan ini kita bisa tuliskan R besar kurang R kecil sama dengan R kecil akar 2, atau R besar sama dengan R plus R akar 2 atau sama dengan R kali 1 tambah akar 2. Maka jari-jari lingkaran kecilnya sama dengan jari-jari lingkaran besar dibagi 1 plus akar 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, kita lihat soal yang ke-35 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut W sama dengan, untuk segitiga besar, misalnya segitiga A, B, C. Kita tahu bahwa total sudut di dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Maka untuk segitiga A, B, C berlaku sudut A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Ini misalnya titik D, ini titik E, kemudian ini misalnya sudut alfa, ini sudut beta ya. Maka untuk sudut A ini adalah X plus B nya Y plus C nya alfa sama dengan alfa ya, ini sama dengan 180 derajat. Maka alfa sama dengan 180 derajat minus X minus Y. Ini hubungan 1. Kemudian untuk sudut BDC, ini sudut berpelurus, maka total sudut berpelurus itu sama dengan 180 derajat. Berarti X tambah Y tambah beta ini sama dengan 180 derajat. Maka ini kita bisa tuliskan betanya sama dengan 180 kurang X kurang Y. Ini hubungan yang kedua. Dari hubungan 1 dan 2 kita bisa simpulkan bahwa besarnya alfa sama dengan beta ya. Besarnya alfa sama dengan beta. Maka ini hubungan 2 saya bisa tuliskan ya, atau kita bisa tuliskan menjadi alfa sama dengan 180 derajat minus X minus Y. Ini hubungan 3. Sehingga 1 dan 3 kita jumlahkan. 1 dan 3 kita jumlahkan, kita dapatkan 2 alfa sama dengan 360 derajat minus 2x minus 2y. Ini hubungan 4. Kemudian kita amati segitiga DEC. Total jumlah pada total sudut ya pada segitiga DEC yaitu beta plus alfa plus W ini kan sama dengan 180 derajat. Kita tahu bahwa beta sama dengan alfa, maka ini alfa plus W sama dengan 180 derajat. Maka 2 alfa plus W sama dengan 180 derajat. Maka W-nya sama dengan 180 derajat kurang 2 alfa. Kita substitusikan 2 alfanya dari hubungan 4. Ini kita dapatkan W sama dengan 180 derajat kurang 360 derajat kurang 2x kurang 2y. Atau sama dengan 180 derajat ya, minus ini ya, minus
180 derajat plus 2x plus 2y, atau W sama dengan 2x plus 2y minus 180 derajat. Jadi kita dapatkan besar sudut W sama dengan 2x plus 2y minus 180 derajat. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-36. Ruas garis AB melalui titik min A, 0 dan 0, A untuk A tidak sama dengan 0. Letak titik tengah ruas garis AB yang mungkin adalah misalnya titik A di koordinat x1, y1 dan titik B-nya di koordinat x2, y2. Maka titik tengah untuk garis AB ya, titik tengah AB diberikan oleh x1 plus x2 per 2, y1 plus y2 per 2. Maka dari soal untuk titik A itu adalah di koordinat min A, 0 dan titik B di koordinat 0, A. Min A ini merupakan x1, 0, ini y1, kemudian ini x2 itu 0, y2 nya A. Maka koordinat titik tengah AB, jadi titik tengah AB nya berada pada koordinat x1 plus x2 per 2, berarti minus A, 0 per 2, 0 plus A per 2, atau sama dengan min A per 2, A per 2. Ini koordinat x, y. Jadi x nya di min A per 2 dan y nya di A per 2. Maka untuk A lebih besar dari 0, misalnya untuk A lebih besar dari 0, maka x yang nilainya min A per 2 ini pasti lebih kecil dari 0 ya. Karena A lebih besar dari 0 ini kan nilainya positif. Ketika nilai yang positif ini kita substitusikan ke dalam min A per 2, maka hasilnya selalu min. Maka x itu selalu lebih kecil 0 untuk A lebih besar 0. Kemudian untuk y yang nilainya A per 2, ketika A yang lebih besar 0 yang nilainya selalu positif ini kita substitusikan ke Y yang A per 2, maka nilai Y nya itu pasti lebih besar 0. Maka untuk koordinat X yang lebih kecil 0 dan Y lebih besar 0 ini berada pada kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kita bisa tunjukkan kuadran 2 ya. Jadi kuadran 2 ini kan X-nya yang negatif yaitu lebih kecil 0, berarti di kiri titik asal atau titik pusat koordinat. Kemudian Y yang lebih besar 0 itu kan nilainya selalu positif, berarti di atas titik asal yaitu titik koordinat, titik pusat koordinat. Maka XY ini berada di kuadran 2. Kemudian untuk A yang lebih kecil 0 berarti nilainya selalu negatif. Maka jika kita substitusikan ke X yang nilainya minus A per 2, maka menghasilkan X yang selalu lebih besar 0. Karena A yang negatif kita substitusikan ke dalam nilai negatif maka menjadi positif. Berarti X nya selalu lebih besar 0 ketika A lebih kecil 0. Untuk Y yang sama dengan A per 2 ini kita dapatkan Y nilainya selalu lebih kecil 0 ya. Karena A yang nilainya negatif kita substitusikan ke dalam positif ya, angka yang positif maka menjadi negatif. Berarti Y nya nilainya selalu lebih kecil 0. Maka untuk X yang lebih besar 0 berarti di kanan titik O, Y yang lebih kecil 0 berarti di bawah titik O. Maka koordinat X Y untuk A lebih kecil 0 di kuadran 4.
Maka untuk soal 36 ini letak titik tengah ruas garis AB yang mungkin, yaitu di kuadran 2 atau kuadran 4 ya. Maka jawabannya C. Jadi 2 dan 4 saja yang benar. Oke, kita lihat soal yang ke-37. Y lebih besar 3,5 lebih kecil 4. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Pada soal, batasan Y lebih besar 3,5 lebih kecil 4. Dengan P itu sama dengan 2 plus Y per Y. Atau kita bisa tuliskan menjadi 2 per Y plus 1. Dan Q-nya sama dengan 8 plus Y per 8. Atau sama dengan 1 plus Y per 8. Misalnya kita kurangkan P kurang Q, maka ini sama dengan 2 per Y plus 1 kurang 1 plus Y per 8. Ini sama dengan 2 per Y kurang Y per 8. Kita samakan penyebut dengan 8Y, maka ini jadi 16 minus Y kuadrat bagi 8Y. Maka P minus Q ini sama juga dengan 16 min Y kuadrat ini sama dengan 4 minus Y dikali 4 plus Y per 8Y. Karena batasan Y-nya lebih besar dari 3,5 lebih kecil dari 4, maka nilai dari 4 minus Y ini lebih besar 0, dan 4 plus Y juga lebih besar dari 0. Maka 4 minus Y kali 4 plus Y ini nilainya lebih besar dari 0, dan nilai dari 8Y juga lebih besar dari 0. Maka kesimpulannya nilai dari P minus Q ini lebih besar 0. Karena P minus Q lebih besar dari 0, maka kesimpulannya P pasti lebih besar dari Q. Sehingga P kurang Q itu nilainya lebih besar dari 0. Jadi jawabannya A. Tahun lalu, perbandingan jumlah karyawan pria dan perempuan di sebuah perusahaan adalah 11 banding 9. Tahun ini perusahaan tersebut merekrut 4 karyawan pria dan 21 perempuan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Untuk tahun lalu, perbandingan jumlah karyawan pria dibanding perempuan sama dengan 11 banding 9. Atau jika jumlah karyawan prianya 11X, maka jumlah karyawan perempuan tahun lalu itu 9X. Maka untuk tahun ini, karena ada perekrutan, maka jumlah karyawan perempuan tahun ini yaitu P sama dengan jumlah karyawan perempuan tahun lalu 9X ditambah perekrutan tahun ini yaitu 21 orang. Kemudian untuk pria yaitu Q sama dengan jumlah karyawan pria tahun lalu yaitu 11X ditambah perekrutan tahun ini yaitu 4. Maka jika P-nya kita kurangkan dengan Q yaitu sama dengan 9X plus 21 kurang 11X plus 4, maka kita dapatkan ini jadi minus 2X plus 17 ya. Jadi P minus Q nya itu sama dengan minus 2X plus 17. Jika kita substitusikan P minus Q sama dengan minus 2X plus 17 ini dengan nilai X bilangan asli ya, yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita dapatkan ternyata untuk bilangan asli yaitu nilai X
lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 8, kita dapatkan P minus Q-nya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Tetapi jika X-nya lebih besar dari 8, ternyata kita dapatkan P minus Q bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Dari jawaban ini, kita simpulkan bahwa hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah informasi yang diberikan tidak cukup ya untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas, karena terdapat 2 kesimpulan ya dari soal ya. Jadi pada batasan tertentu P minus Q lebih besar 0 dan batasan lainnya P minus Q lebih kecil 0. Jadi untuk soal nomor 38 jawabannya D. Oke, kita lihat soal nomor 39. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, apakah X per Y lebih kecil X plus 5 per Y plus 5? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Dari soal X per Y lebih kecil dari X plus 5 per Y plus 5. Kemudian untuk pernyataan 1, Y sama dengan 5. Kita substitusikan, mendapatkan X per 5 lebih kecil dari X plus 5 per 5 plus 5. Ini kita coret, ini 2, kita kali silang jadinya 2X lebih kecil dari X plus 5. Nah, kita dapatkan ini jadi X lebih kecil dari 5. Nah, ini kesimpulannya adalah pernyataan 1 tidak cukup ya, untuk menjawab pertanyaan. Kenapa tidak cukup? Karena tidak ada informasi tentang nilai X, sehingga kita tidak dapat memastikan apakah X lebih kecil dari 5 ini benar atau salah. Kemudian untuk pernyataan 2 yaitu X minus Y lebih besar 0 atau X lebih besar dari Y. X lebih besar dari Y, misalnya X nya 2, Y nya sama dengan 1. Ingat bahwa X dan Y merupakan bilangan bulat positif. Jadi karena X lebih besar Y, kita dapat misalkan X nya 2 berarti Y nya misalnya 1 atau lebih kecil dari 2. Kemudian kita substitusikan ke hubungan X per Y lebih kecil dari X plus 5 per Y plus 5. Kita dapatkan 2 per 1 lebih kecil dari 2 plus 5 per 1 plus 5, atau 2 per 1 lebih kecil dari 7 per 6 ya. Ini pernyataan yang salah, karena 2 per 1 itu lebih besar dari 7 per 5. Kesimpulannya, pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan, entah benar atau salah. Tapi pernyataan 2 X minus Y lebih besar 0 ini cukup untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini salah atau benar. Karena kita dapat simpulkan pernyataan 2 itu mengakibatkan X per Y lebih kecil X plus 5 per Y plus 5 itu salah, maka pernyataan 2-nya cukup. Jadi jawaban untuk nomor soal 39 adalah B, yaitu pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, kita lihat soal yang ke-40. Tiap-tiap sudut pada bangun datar di bawah ini adalah siku-siku. Berapa keliling bangun datar tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk
menentukan keliling dari bangun datar ini, kita gunakan K sama dengan panjang sisi A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. Dari gambar kita amati, kita ketahui bahwa panjang sisi A plus C sama dengan panjang sisi G plus E. Kemudian panjang sisi B plus D plus F sama dengan H. Maka kita bisa tuliskan keliling dari bangun ini menjadi A plus C, kemudian plus G plus E plus B plus D plus F, kemudian plus H. Karena A plus C sama dengan G plus E, maka ini sama dengan 2 kali G plus E plus B plus D plus F ini sama dengan H, maka ini menjadi H tambah H ya. Ini sama dengan H, maka menjadi 2H. Untuk pernyataan 1, E plus G sama dengan 14 cm. Maka keliling dari bangun datar ini sama dengan 2 kali 14 ditambah 2H sama dengan 28 plus 2H. Karena masih ada terdapat variabel pada pernyataan 1, maka pernyataan 1 saja tidak cukup ya, untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan karena masih ada variabel H. Kemudian untuk pernyataan 2, H sama dengan 16 cm, maka kelilingnya sama dengan 2 kali G plus E plus 2 kali 16, itu sama dengan 2 kali G plus E plus 32 ya. Ini juga tidak cukup. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan karena masih ada variabel G dan E yang tidak diketahui nilainya. Kemudian jika dua pernyataan ini digabungkan, pernyataan 1 dan 2 digunakan bersama-sama, berarti K sama dengan E plus G nya itu 14, berarti 2 kali 14 ditambah H nya 16, berarti 2 kali 16, 2 kali 16, maka sama dengan 28 tambah 32, jadinya 60 ya, jadinya 60 cm. Jadi ketika pernyataan 1 dan 2 digunakan bersama-sama, kita dapatkan kelilingnya 60 cm atau bisa atau dapat menjawab pertanyaan tersebut ya. Maka untuk soal 40 ini yang benar adalah option C. Jadi dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup.